Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah urang tiasa sasarengan deui kempel di majelis anu insyaallah secara lahiriah ya paminten majelis anu bakal maparinan kontribusi kanggo akal urang sadayana, bahkan secara pribadi oge jamaah insyaallah ya majelis mangrupikeun ruang kanggo ningkatkeun kualitas amal soleh urang sadayana, bahkan kualitas ukhuwah urang sadayana. Mudah-mudahan leres-leres urang sadayana tiasa ngamaksimalkeun ieu waktos dina raraga milari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lajeng salawat kali salam urang dugikeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina para sahabat, tabiin, atba'u tabiin, oge sadaya umatna wabil khusus urang sadayana. Mudah-mudahan urang sasarengan berusaha manteskeun diri lengkah urang salamina aya dina lengkah anu ittiba nuturkeun kana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah panguwasan rahimakumullah. Kurang lajengkeun bahasan pribados tentang akhlak. Salah sawiosna kapungkur pribados ngadugikeun aya 5 langkah kanggo ngabersihkeun manah urang sadayana. Salah sawiosna poin pertama kapungkur nyaeta zikrullah. Lajeng masih aya kaitana sareng tema anu kahiji nyaeta zikrullah. Dina enjing ieu insyaallah urang sadayana baris ngabahas tentang athar pengaruh besar tentang zikir dina kahirupan urang sadayana. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa dalam perjalanannya manusia itu tidak akan pernah sepi dari tantangan, jebakan, ighrabat. Kual eta salah sawios jalan kanggo mengatasi persoalan tersebut teu aya deui kecuali manah urang salamina terikat, salamina terhubung
dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabab setiap saat ya, setiap hari urang sadayana menyaksikan bahkan merasakan persoalan-persoalan anu logika kita tidak bisa menyelesaikan. Rasio kita tumpul, tidak memiliki ketejaman untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Maka jalan yang terbaik adalah jamaah rahimakumullah membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membangun relasi kedekatan sesama manusia, minta ruang ya. Oke, yang terpenting jamaah rahimakumullah, kita membangun relasi yang maha dahsyat yaitu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kual eta insyaallah dina kesempatan pribados baris ngadugikeun jamaah rahimakumullah tentang pengaruh besar kekuatan zikir dina raraga menghadapi merespon masalah-masalah setiap saat, peristiwa-peristiwa anu ku Allah selalu dimunculkan jamaah rahimakumullah. Nah, anu paling terpenting sesungguhnya bahwa seorang hamba itu ya siap menghadapi sebuah peristiwa yang satu saat memang tidak terduga, tidak dikabari dulu begitu. Ini cara Allah ya. Maka siapa yang paling cerdas merespon sebuah peristiwa itu, maka tidak ada lagi, hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang senantiasa hatinya terpaut terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud bahwa zikir itu adalah sebuah metode untuk merubah kehidupan seorang hamba. Ada beberapa hal dalam sebuah kitab Ibnu Qayyim menyebutkan setidaknya ada 20 pengaruh besar untuk merubah seseorang melalui pintu zikir. Jadi ibu rahimakumullah, para bapak, para sepuh sadayana, kadang orang keumuman memahami zikir itu adalah sebuah ucapan, zikir itu adalah berkumpul menyanjung menyebut nama Allah. Padahal kalau kita kaji bahwa zikir itu tidak hanya sampai di situ, tapi justru zikir itu membangkitkan sebuah gerakan individu dan di situ juga membangkitkan sebuah gerakan dakwah, gerakan berjamaah. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, sehebat apa pemahaman seseorang tentang zikir, maka sehebat itulah cara orang mensikapinya. Ketika orang mensikapi zikir hanya amal-amal pardi, hanya duduk-duduk di masjid misalnya, ya barangkali pemahaman sebatas itu. Tapi ketika kita memahami bahwa zikir itu adalah sebuah gerakan perubahan, sebuah gerakan dakwah yang tidak akan bisa dibendung dengan kekuatan apapun, maka disitulah menurut pribados bahwa makna zikir itu akan mampu mewarnai seluruh sendi kehidupan manusia. Tidak hanya sebatas ruang masjid saja, ruang-ruang majelis tertentu, tapi ternyata zikir itu akan mempengaruhi cara orang bagaimana berbisnis, bagaimana berbudaya, bagaimana berumah tangga, bagaimana berpolitik, juga bagaimana bertetangga. Kira-kira seperti itu hadirin masjid rahimakumullah. Inilah yang dipahami tentang makna zikir secara integral, sumulia, universal. Hadirin masjid rahimakumullah, dari diantara sekian banyak pengaruh zikir untuk merubah individu seseorang, poin pertama adalah ternyata zikir itu pengaruhnya ihda'ul syaiton wa ihya'ul qulbi. Jadi pengaruh zikir poin pertama dulu, ini masih pribadi. Belum kita membahas tentang zikir pengaruhnya terhadap sosial. Jamaah rahimakumullah. Ini masih ranah diri kita sendiri. Bahwa ternyata zikir itu akan menundukkan setan. Pertama, ikhda'un lisyaiton. Kemudian wa ihya'un lil qalbi, menghidupkan hati.
menghadirkan kalimat takbir. Perlu dipahami jamaah rahimakumullah bahwa ibadah yang baik itu akan lahir perubahan dalam hidup. Tidak hanya sebatas rutinitas, kering, hampa, tanpa ada pengaruh terhadap diri. Salah satu target utama misalnya dari sholat, ibadah rutinitas kita adalah anil fahsya wal munkar. Itu menurut ibadah target utama, dan tidak akan mungkin di masa Allah sholat yang kering, sholat yang rutinitas, ya, seremonial akan menghadirkan tanha kekuatan imunitas diri menjaga dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan munkar. Oleh karena itu sama jamaah rahimakumullah, kita banyak menyanjung nama Allah, kita banyak menyebut asma Allah. Sehebat apa sih asma Allah itu, sehebat apa sih sanjungan-sanjungan Allah itu, kita sendiri yang akan merasakan. Maka ketika kita atau ketika seorang hamba menyebut nama Allah, menyebut asma Allah hanya lewat tenggorokan saja, tidak sampai masuk ke dalam atau ke ruang hati, rasanya secara rasio kita tidak mungkin kalimat-kalimat baik itu akan merubah kehidupannya. Itu jamaah rahimakumullah. Jadi kalimat tadi ini mungkin jadi pengaruh berubah dalam diri, dalam kehidupan kita. Jadi dari salah satu saja pintu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi dalam surat Al-A'raf ayat 201, ini salah satu referensi pengaruh pertama. Jadi pengaruh zikir dalam kehidupan yang pertama adalah ikhda'u lisyaiton. Artinya pengaruh dan perubahan zikir itu akan mampu menundukkan al-khudu ihda'un lisyaiton. Kemudian yang selanjutnya wa ihya'un lil qalbi, menghidupkan hati. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 201, innal ladzina takau, sa'nyana jalma-jalma anu tarakwa, orang-orang yang bertakwa. Tentu kalimatnya takau di sini haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya. Apa janji Allah? Apa kata Allah? Firman Allah, idza massahum ta'ifum minasyaiton, tatkala ditimpa atau tatkala mereka itu ditimpa waswas, massahum ta'ifum minasyaiton, oleh sebagian ta'ifah atau kelompok dari setan. Jadi tatkala mereka ditimpa waswas, keraguan, ini kan setan itu salah satu programnya adalah membuat manusia itu ragu, ya, ketidakyakinan terhadap hak, terhadap Islam. Itulah cara setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Jadi mereka akan senantiasa berusaha mengkaburkan pemahaman agama. Mereka akan berusaha menciptakan sebuah fikroh-fikroh yang efeknya ragu terhadap Islam. Apa benar Islam itu? Apa benar Al-Quran itu? Saya kayaknya ragu nih Al-Quran itu bisa menata bangsa, bisa membereskan dunia ini. Ini kan keraguan-keraguan yang diciptakan oleh setan. Ya rahimakumullah. Oleh karena itu kata Allah dalam Al-Quran bahwa orang takwa itu tatkala mereka dilanda dengan keraguan,
mereka tidak pernah tidak pernah diam, tapi mereka langsung responnya apa? Tadzakkaru. Kalimatnya tadzakkaru, mereka cepat ingat, mereka cepat eling ke Allah Subhanahu wa taala.